Hi everyone, Afi here. Aku kembali lagi dengan video monthly favorite. Kali ini adalah my June favorite. Jadi aku mau kasih tahu kalian di bulan Juni ini produk apa aja sih yang jadi favorit aku banget. Kalau kalian pengen tahu, tonton terus ya video ini. Seperti biasa, kalau aku bikin monthly favorites, aku usahakan itu produknya beragam ya, nggak cuma skincare aja, tapi dari berbagai kategori juga, sama seperti June favorites kali ini. Jadi ada skincare, ada parfum, ada hair care, macam-macam pokoknya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari produk pertama, yaitu ini dia Skintific 360 Degree Crystal Massager Lifting Eye Cream. Jadi aku baru ngeh kalau ternyata ini tuh pertama kali Skintific masuk ke channel ini gitu ya. Padahal mereka tuh punya produk banyak banget dan menarik banget dan reviewnya bagus-bagus. Tapi memang produk, bisa dibilang produk pertama lah ya yang aku cobain dari brand Skintific tuh adalah ini dan aku langsung suka banget. Jadi mungkin kalian sering lihat ya produk ini tuh seliweran di social media karena memang menarik banget. Jadi ini tuh eye cream yang udah ada aplikatornya gitu ya. Selain aplikator, ini tuh juga berfungsi sebagai massager. Jadi si alatnya ini namanya adalah 360 degrees crystal rolling massager. Jadi kenapa dibilangin 360 degrees? Karena dia itu memang bisa berputar 360 derajat gitu ya. Jadi dia muter terus gitu. Dan dia itu kalau dilihat kayak diamond, kayak kristal gitu ya. Jadi permukaannya tuh banyak dan katanya tuh permukaannya tuh ada 184 permukaan. Ini tuh bikinan Jerman, crystal rolling massagernya ini. Dan ketika disentuh ke kulit kita, dia itu akan vibrating gitu. Jadi bukan kita secara manual yang pijet-pijet pakai si massager ini, tapi dianya sendiri juga memang vibrating gitu. Dan vibratingnya itu katanya adalah sebanyak 12.000 kali dalam 1 menit. Jadi emang unik banget nih si massagernya ini gitu ya. Dan ini tuh untuk apa sih fungsinya? Ya of course fungsinya adalah untuk membuat penyerapan produk itu jadi lebih cepat. Terus dia juga memperlancar aliran darah di sekitar area mata kita. Jadi bikin mata lebih cerah, ngurangin bayangan hitam di bawah mata gitu ya. Terus klaimnya juga bisa membantu untuk mengurangi garis halus dan juga kerutan gitu. Bahkan katanya tuh uji cobanya itu tuh dia bisa berkurang sebanyak 30% dan dalam waktu 3 menit. Wow. Nah, jadi waktu aku pertama kali lihat ini dan nyobain kayak lucu banget ya gitu. Tapi of course aku jadi mikir ini gimmick aja apa gimana ya? Maksudnya karena yang paling penting kan sebenarnya adalah si eye creamnya sendiri. Eye creamnya sendiri tuh gimana gitu. Ternyata eye creamnya sendiri tuh menurut aku bagus ya. Makanya aku jadi suka banget pakai ini. Jadi si eye creamnya itu dia kandungannya itu ada yang namanya 3D peptides. Karena dia menggunakan 3 jenis peptides gitu ya. Dia ada pakai Matrixyl 3000, itu adalah satu jenis peptide yang emang dia bisa ngebantu kayak merangsang pertumbuhan kolagen, jadi ngebantu bikin area mata kita lebih lifted gitu ya, lebih berkurang juga garis halusnya, terus lebih kencang juga gitu kan. Terus ada Sinake ini ngebantu untuk ngurangin puffiness di area kulit mata kita, mengurangi kontraksi pada otot juga klaimnya gitu ya, sehingga mengurangi kerutan atau garis halus di kulit. Terus dia juga ada acetyl tetrapeptide 5 yang fungsinya itu untuk menghambat pembentukan melanin, jadi mencegah area mata kita tuh untuk kelihatan lebih gelap gitu ya. Terus selain peptide, dia juga di dalamnya ada niacinamide yang bisa ngebantu untuk menenangkan dan mengurangi redness di sekitar mata kita. Ada kafein juga yang emang banyak dipakai di produk untuk mata gitu ya, yang fungsinya adalah untuk ngurangin mata bengkak atau puffiness di mata kita. Eye creamnya, teksturnya itu tuh dia lebih kayak lotion ya, jadi bukan yang terlalu creamy. Jadi lotion yang melembabkan banget, tapi masih lightweight sih hitungannya gitu. Jadi waktu pertama kali aku pakai, tadinya aku pikir nih kayak jangan-jangan kurang melembabkan nih, karena kan kulit aku tuh kering banget dan area mataku juga kering gitu kan. Tapi ternyata surprisingly it's moisturizing enough gitu ya. Jadi ini aku bisa bilang bisa kita pakai di pagi hari ataupun malam hari. Nah catatannya lagi, ketika ini aku pakai di pagi hari, dia tidak
geser-geser atau bikin area kulit mataku tuh jadi lebih berminyak gitu ya. Karena itu yang aku hindari biasanya kalau di pagi hari, karena takutnya tuh makeup mataku jadi geser-geser gitu kan, jadi gampang smudge. Ini nggak sama sekali. Nah, aku tuh kan kalau pakai eye cream itu tuh bukan cuma di bawah mata aja ya, tapi di kelopak, di atas alis juga gitu. So, buat aku tuh penting si eye cream ini, terutama kalau aku pakai di pagi hari tuh untuk bener-bener meresap gitu, supaya dia nggak ganggu makeup mata aku gitu. Nah, ini tuh masuk ke kriteria itu. Jadi dia moisturizing, tapi meresapnya itu tuh baik gitu ya, penyerapannya tuh baik gitu. Jadi nggak yang meninggalkan residu, nggak meninggalkan rasa berminyak di kulit, sehingga nggak bikin makeup mata geser-geser. Ini tuh aku pakai udah mungkin kayak 2 bulanan gitu ya. Sempat ada on and off-nya gitu, tapi sekarang lagi aku pakai lagi rutin gitu. Dan yang aku notice banget efeknya adalah yes, dia tuh mencerahkan. Jadi kalau aku sendiri memang tidak punya masalah dark circles yang parah banget gitu ya. Jadi biasanya tuh muncul kalau aku memang rada kurang istirahat, agak terlalu malam tidurnya, capek gitu ya. Jadi lebih kayak bayangan aja gitu. Nah, itu tuh teratasi banget pakai eye cream ini. Jadi emang kayak area mataku tuh lebih awake, lebih perk up gitu ya, dan kelihatan lebih cerah juga. Kalau untuk garis-garis halus dan kerutan, aku belum lihat hasilnya, mungkin harus lebih lama makainya gitu kan. Cuma ya karena area matanya lembab, of course kelihatannya sih garis halus dan kerutan itu jadi lebih samar sih, karena kan lebih terisi gitu ya. Tapi of course yang bikin eye cream ini extra special emang si massagernya sih. Jadi ini tuh bikin aku tuh jadi kayak oke, menunggu-nunggu waktu untuk pakai eye cream gitu, karena aku tahu ketika aku pakai eye cream aku bisa pakai si massagernya ini, dan ini tuh relaxing banget rasanya. Jadi terutama ketika aku pakai pas malam hari gitu ya, pas habis capek-capek ngelihat handphone ataupun laptop seharian, terus pijit-pijit pakai ini gitu tuh bener-bener nikmat banget rasanya. Udah gitu kayak no effort ya, karena bukan kita yang harus menggerak-gerakkan, dia udah muter sendiri gitu si massagernya ini. Terus dia juga ada rasa dingin-dinginnya gitu. Jadi kadang-kadang aku suka masukin dulu ke kulkas biar tambah soothing, tambah calming, dan bikin area mata tuh jadi lebih relax ya gitu dengan pakai si massagernya ini. Ini sangat-sangat recommended sih, aku suka banget. Dan kalau lagi traveling juga aku bawa, karena kan kadang-kadang kalau traveling tuh suka tidurnya nggak bener, terus bangun tidur jadi lebih puffy gitu kan matanya. Oh ya, satu lagi efek yang paling aku rasain adalah mataku memang beneran less puffy, dan itu lumayan cepet ya dengan menggunakan si eye cream ini plus massagernya gitu. Jadi kalau misalnya aku bangun tidur nih gitu, terus mata aku tuh kelihatan lebih bengkak atau puffy gitu kan, for whatever reason, kadang-kadang emang salah tidur, kadang-kadang tidurnya kemalaman gitu kan. Nah ya udah, aku pijit-pijit aja, cuma aku agak lama gitu kan, aku konsentrasiin di bawah mata gitu, itu tuh berkurang banget puffiness-nya gitu ya. Karena memang dia kayak langsung dibikin lebih lancar kali ya aliran darahnya ya. Jadi bener-bener kayak it flushes out all the water build up I guess gitu ya. Jadi kayak bener-bener bikin mata kita tuh kelihatan lebih less puffy dan lebih awake gitu. Oh iya, satu lagi yang aku suka, dia itu kan si eye cream itu emollient ya. Jadi emollient tuh artinya walaupun dia bisa terserap dengan baik, tapi dia itu bikin area mata kita tuh licin, sehingga pada saat kita pakai ini tuh dia nggak seret. Nah ini penting banget, karena kalau misalnya udah mulai kerasa seret, itu yang ada kita nanti bikin area kulit mata kita tuh jadi lebih ketarik-tarik, takutnya malah luka dan malah jadi bikin lebih banyak kerutan ataupun juga bayangan gelap gitu ya. Jadi emang harus pastiin kalau pada saat kita pakai si massagernya itu kulit kita tuh lagi dalam kondisi lembab dan si produknya tuh masih ada. Nah itu yang aku suka gitu ya. Jadi walaupun aku pakainya tuh nggak terlalu banyak produknya ini, tapi dia tuh lumayan bertahan lama di permukaan, sehingga pada saat dipakai massagernya itu dia masih halus, masih gliding on well gitu kan. Terus baru setelah kita berhenti, dia baru perlahan-lahan dia akan menyerap ke kulit gitu. Oh iya, aku juga baru tahu kalau ternyata brand Skintific ini tuh diformulasikannya di Kanada ya, oleh para scientist di Kanada yang of course sudah expert banget di bidangnya, dan mereka juga udah BPOM gitu di sininya ya. Terus ini produknya sendiri juga nggak pakai bahan-bahan yang berpotensi untuk mengiritasi area mata kamu kayak alkohol misalnya gitu
gitu ya. Terus dia nggak pakai mineral oil. Sebenarnya I have no problem with mineral oil, tapi mungkin untuk sebagian orang kalau untuk area mata takutnya dia kayak terlalu oklusif gitu ya, sehingga bisa menimbulkan miliar misalnya gitu. Pokoknya aku suka banget sama produk ini akan aku pakai terus. Ini masih banyak walaupun sebenarnya aku udah pakai udah lumayan lama ya. Dan aku juga jadi makin excited nih untuk nyobain produk-produknya Skintific lainnya. Oke, produk favorit berikutnya dari skincare kita ke parfum. Ini yang lagi jadi favorit aku banget di bulan Juni ini, dari perfume house lokal yang namanya Ataraxia, dan parfumnya itu namanya Societe Harmony. Societe Harmony? Ya gitu deh pokoknya. Jadi Ataraxia ini tuh perfume house dari Indonesia yang menurut aku konsepnya beda. Konsepnya tuh unik dan lucu. Jadi kalau brand perfume lain yang dari lokal terutama itu kan rata-rata kayak agak minimalis gitu ya, modern. Pokoknya estetiknya tuh gitulah, yang simple-simple gitu kan. Sementara kalau Ataraxia ini tuh beda banget. Kalau kalian lihat, dia itu tuh agak-agak Dutch colonial gitu. Jadi kayak Indonesia tempo dulu gitu deh. Tapi agak ada sisi witty-nya. Jadi bukan yang kayak serius banget gitu ya, enggak. Dia ada kayak unsur-unsur fun-nya gitu. Tapi pokoknya beda banget deh kalau kalian lihat image-nya, botolnya, packagingnya, itu tuh sangat berbeda dari perfume house yang lain gitu. Dan aku tuh waktu itu nyobain kayak discovery set-nya gitu, punya kakakku, dan aku jatuh cinta banget sama yang ini nih. Oh ya, jadi selain dia itu visualnya berbeda gitu ya sama brand perfume yang lain, ininya juga menurut aku wanginya juga cukup unik-unik gitu. Jadi agak tidak terlalu mengikuti selera pasar kalau menurut aku gitu ya. Nah, dia tuh ngeluarin 2 versi Societe Harmony ini. Societe please help. Jadi ada 2 nih, ada yang menir Belanda, ada yang noni Belanda. Nah, dua-duanya tuh enak, tapi yang aku suka banget adalah yang menir Belanda. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau beli nih, jangan sampai salah ya. Ini yang aku suka nih yang menir. Jadi ini tuh notes-nya yang tertulis tuh ada chocolate, ada raspberry, ada oat, terus ada cinnamon. Tapi walaupun begitu, dia bukan yang gourmand banget gitu ya, bukan yang manis-manis kayak kue coklat gitu, enggak. Aduh, wanginya tuh kayak a little bit smoky, a little bit dark. It's so good. Jadi pada saat disemprot, itu tuh dia kayak, menurut aku nih ya, kayak coklat, tapi yang tau gak sih kamu kalau kayak coklat-coklat yang ada bubuk coklatnya luarnya gitu, apa sih istilahnya, kayak coklat truffle gitu ya, yang luarnya tuh pakai bubuk coklat gitu. Nah, kayak gitu wanginya. Terus ada sedikit kayak some kind of sparkling quality to it, I don't know what it is. Dan ya udah, dia tuh kayak comforting tapi juga unik. Aduh, enak banget deh pokoknya, aku susah ngejelasinnya. Raspberry-nya tuh muncul sedikit-sedikit aja, menurut aku nggak terlalu prominent gitu kan. Terus nanti makin lama ketika dia makin settle di kulit, makin kecium oat-nya gitu. Jadi aku tuh punya parfum dari Atelier Cologne namanya Santal Carmine gitu ya, which is itu tuh adalah parfum yang kayak woody amber gitu. Nah, mirip sama ini, tapi nggak mirip banget, tapi vibe-nya tuh mirip gitu. Cuma si Santal Carmine ini tuh dia longevity-nya, projection-nya itu tuh nggak terlalu bagus gitu. Jadi kalau aku semprot, walaupun agak banyak pun orang nggak terlalu bisa cium dan sebentar aja tuh hilang wanginya. Sementara yang ini, it has a much better projection and a much better longevity. Jadi ini lebih tahan lama, terus dia lebih keluar. Yang kalau aku pakai tuh orang tuh bisa nyium dan bisa nanya gitu kan aku pakai parfum apa. Jadi kayak padahal harganya jauh banget si Atelier Cologne itu mahal banget gitu kan. Jadi makanya aku suka banget. Dan aku tuh kan mood-moodan gitu ya kalau misalnya pakai parfum ya. Jadi maksudnya kadang-kadang parfum yang bold pun bisa aku pakai sebelum tidur atau misalnya di rumah gitu kan. Ini bisa dibilang agak sedikit bold gitu ya parfumnya, tapi juga masih lumayan comforting lah. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu tuh tipe yang bukan yang sangat-sangat eksperimental gitu ya when it comes to fragrance, masih bisa menikmati ini karena ada note-note yang masih familiar gitu di kamu, kayak coklatnya atau cinnamonnya gitu kan. Tapi karena dia ada oatnya itu emang bikin lebih kompleks, lebih deep gitu ya si wanginya itu. Pokoknya aku suka banget. Dan ada beberapa parfum lainnya dari Ataraxia ini yang aku juga suka. Nanti kalau aku udah beli akan aku review ya. Oh ya, sampai lupa aku mau nunjukin ke kalian tuh packagingnya tuh kayak gini. Jadi waktu aku beli parfumnya dapat box ini, boxnya tuh agak-agak kayak ini nggak sih?
kayak peti harta karun gitu. Terus dalamnya tuh kayak gini. Nah, selain si parfum ini, aku juga dikasih satu sampel dari mereka, namanya adalah Padepokan Mbah Jugo kayaknya. Ini kayaknya parfum baru karena dia nggak ada di discovery setnya gitu. Ini kapan-kapan nanti aku review ya. Oh ya, terus tadi kan aku bilang kalau ini tuh longevity-nya bagus banget. Jadi kalau aku pakai ini, itu tuh bisa bertahan 7-8 jam itu masih ada di wangi aku gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku pakainya tuh setelah pakai body lotion. Jadi pas body lotion itu masih kayak basah-basah gitu ya, masih kayak lengket-lengket gitu di kulit aku, langsung aku semprotin ini. Wah, itu enak banget wanginya dan tahan lama banget. Jadi kayak ya itu 7-8 jam tuh aku masih bisa cium gitu. Kadang-kadang malah the next day aku masih bisa cium walaupun udah tinggal dry down-nya ya. Oke, sekarang aku mau bahas produk favorit berikutnya untuk bulan Juni, yaitu ini Colab Dry Shampoo Overnight Renew. Aku tuh sebenarnya udah lumayan lama ya pakai dry shampoo-nya Colab. Jadi aku emang suka banget sama dry shampoo-nya Colab gitu. Nah, tapi kalau yang ini tuh dia agak berbeda dari produk Colab yang lain karena sesuai namanya dia itu dipakainya tuh overnight. Jadi sebelum kita tidur. Kan biasanya kalau misalnya dry shampoo-nya Colab ya udah langsung aja kita pakai dan udah gitu ya, selesai. Kalau ini tuh dia misalnya kita mau ada acara pagi gitu ya, atau mau meeting atau apalah whatever yang intinya tuh kita pengen rambut tuh kelihatan paripurna di pagi hari gitu. Tapi kita tahu bahwa kayaknya nggak sempat keramas nih, atau kalau misalnya keramas nanti ribet ya untuk ngeringin rambutnya, styling dan lain-lain. Nah, kita pakai ini aja nih sebelum tidur. Jadi disemprotin gitu, kita bawa tidur, the next day kita sisiran terus styling. Itu asli sih. Rambutku bener-bener hilang banget lepeknya. Jadi aku tuh punya kecenderungan lepek ya. Jadi emang rambutku cepet banget lepek karena kulit kepalaku lumayan berminyak. Nah, waktu itu tuh aku mau di-interview TV. Jadi aku dijadiin narasumber untuk SEA News untuk topik mereka mengenai skincare, of course, apalagi gitu ya. Terus itu tuh pagi banget kan, kalau nggak salah aku tuh harus standby jam 7 pagi. Sebenarnya lewat Zoom sih gitu ya, tapi tetap aja kan jam 7 pagi itu artinya aku harus udah make upan, udah rambut udah pokoknya udah dandan lah gitu ya. Nah, waktu itu tuh aku ngerasa aduh deh kayak nggak sempet nih kalau keramas sebelum tidur tuh aku suka males karena mesti ngeringin rambut dulu dan lain-lain. Sementara kalau pagi aku takutnya nggak keburu gitu kan. Akhirnya udah aku semprotin ini malam-malamnya, terus aku tidur, the next day itu rambut aku benar-benar kayak ngembang gitu loh. Jadi kayak bener-bener baru keramas dan baru ngeblow gitu. Dan aku bener-bener surprise banget sampai ya udah aku langsung kayak oke, ini andalan gue banget karena ya itu aku sering banget gitu ya nggak sempet keramas sementara rambutku tuh udah lepek. Nah, dia itu kayaknya yang membuat daya serap minyaknya itu bagus banget adalah si pink clay. Kalau kalian mungkin sering merhatiin ya, clay mask itu kan bahan utamanya tuh salah satunya tuh biasanya adalah pakai pink clay, dan dia memang punya daya serap yang bagus banget untuk menyerap kelebihan minyak gitu. And I guess si pink clay-nya itu bekerja selama kita tidur, jadi semakin banyak lah minyak yang diserap di kulit kepala kita. Tapi emang kita tuh makainya harus agak banyak ya, jadi kayak make sure kalau di bagian-bagian kepala kita atau kulit kepala kita yang sering berminyak dan lepek itu tuh bener-bener tercover dengan si dry shampoo-nya ini. Nah, kalau misalnya kalian suka pakai Colab dry shampoo pasti tahu kalau dia tuh wanginya tuh enak-enak banget gitu ya. Yang ini juga, ini tuh wanginya tuh calming, jadi kayak ada eucalyptusnya gitu, terus ada lavender-lavendernya gitu kayaknya deh. Enak banget kalau menurut aku, jadi lumayan bikin tidur tuh lebih pules. Tapi memang karena kita pakainya tuh banyak, kadang-kadang emang agak terlalu menyengat. Jadi pastiin kalau misalnya kamu lagi pakai ini, nggak usah pakai wangi-wangian lah di badan kamu karena ininya juga udah wangi banget gitu. Terus aku pernah coba juga pakai ini nggak overnight. Jadi waktu itu aku lagi buru-buru dan emang butuh pakai dry shampoo, ya udah aku pakai ini aja karena adanya ini dan bagus juga kok hasilnya. Jadi emang lebih ngembang kalau dipakai overnight, tapi dipakai beberapa menit sebelum kamu styling rambut pun masih bisa. Ini pokoknya aku suka banget dan definitely will repurchase. Lanjut ke produk favoritku berikutnya. Ini produknya baru banget dari brand SK, namanya adalah Flawless Cushion Serum. Jadi aku tuh penggemarnya SK. Aku lumayan banyak pakai produk-produknya mereka. Aku pakai eyeshadow-nya, aku pakai blush-nya. Jadi aku suka banget si The Goddess
cheek palette-nya mereka yang Aphrodite. Itu aku pakai sering banget, jadi si bronzernya, si blushnya, highlighternya juga. Terus blushnya mereka yang individual tuh juga bagus-bagus banget, bronzernya juga bagus-bagus banget. Aku sempat pakai eyebrow pencilnya juga, concealernya. Jadi aku happy banget pas mereka ngeluarin cushion, karena udah kayak it's about time I think gitu ya, kayak brand-brand lain udah ngeluarin cushion, SK tuh belum. Jadi ini bener-bener baru banget karena baru di launch hari ini guys. Tapi aku emang udah pakai beberapa hari yang lalu karena udah dikirimin duluan gitu kan, dan aku bisa bilang kalau ini cushion bagus banget. Jadi cushionnya sendiri tuh finishnya tuh kayak healthy glow gitu, jadi dia bukan yang matte, bukan yang terlalu dewy banget, jadi in between. Terus coveragenya tuh lumayan banget, jadi aku pakai satu layer aja itu tuh udah mengcover redness aku, dark spots, terus pori-pori juga. Oh, aku lagi pakai ini by the way. Jadi kalau misalnya kita mau coveragenya lebih tinggi lagi ya of course bisa di build up gitu kan coveragenya. Terus yang aku suka juga dia itu tuh nggak kering gitu ya. My problem with cushions from local brand itu kadang-kadang tuh kering gitu. Jadi waktu pertama kali dipakai sih nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan tuh bikin dry patches. Kenapa? Karena mungkin karena biasanya tuh diformulasikan untuk kulit orang yang lebih muda gitu ya, yang tidak terlalu punya masalah dengan kulit kering atau dehidrasi kayak kulitku. Karena kan kulit yang mature kan biasanya memang lebih kering. Nah, ini enggak. Jadi memang dia pada saat dipakai nggak kering, dan setelah berjam-jam aku pakai pun dia nggak kering. Cuma memang aku biasanya kalau lagi pakai cushion ini tuh nggak aku set terlalu banyak dengan powder ya. Paling aku pakai loose powder dikit-dikit aja, cuma supaya dia nggak terlalu geser-geser gitu kan, supaya dia tetap si glowingnya, si moistnya itu tetap bertahan gitu, nggak jadi kering. Terus untuk daya tahannya, waktu itu aku pakai under masker gitu ya. Jadi aku pakai keluar rumah aku pakai masker, jadi udah aku set pakai powder, pakai setting spray juga. Memang dia unfortunately nggak tahan lama ya, jadi under masker tuh dia lama-lama ya terhapus gitu kan. Cuma gimana ya, aku tuh makin kesini kayak tidak terlalu mengharapkan cushion terutama untuk bertahan ketika kita pakai masker sih, karena susah ya gitu ya, namanya masker pasti bawahnya tuh lembab, geser-geser juga, kadang-kadang kita buka tutup gitu. Aku lebih mendingan pakai cushion yang aku suka finishnya, terus aku touch up, daripada aku pakai cushion yang terlalu nempel, terlalu long lasting gitu ya under masker, tapi kering gitu, dan malah berpotensi untuk kayak menyumbat pori-pori lah gitu. For me it's still fine karena aku bisa touch up aja kalau misalnya aku pakai masker dengan cushion ini. Nah, tapi hari ini kan aku seharian pakai di rumah aja ya, nggak pakai masker. Lumayan sih, dia tidak fade gitu ya, jadi maksudnya dia tetap ada, tetap nempel, paling agak sedikit kehapus atau berkurang itu di area yang ada minyaknya kayak di pipi aku gitu kan, sama di hidung. Tapi selebihnya tuh masih nempel ya, masih bagus kelihatannya gitu. Jadi ini aku rekomen, ini dia udah launch. Oh ya, dia ada 10 shades which is great. Jadi pilihannya banyak untuk kalian. Aku sendiri pakainya yang granola. Oke, produk favorit terakhir adalah dari Naturium, namanya Fermented Camellia Creamy Cleansing Oil. Kalau kalian mengikuti dunia skincare, mungkin kalian pernah dengar ya brand Naturium ini. Jadi ini tuh adalah brand yang dimiliki oleh Susan Yara. Susan Yara ini seorang beauty vlogger kali ya, bisa dibilang ya. Dia juga banyak bikin konten tentang makeup, tentang skincare juga. Naturium sendiri ini tuh produknya bisa dibilang di mid range lah ya, lumayan affordable gitu sebenarnya untuk ukuran skincare di Amerika. Ini tuh buatan Amerika. Jadi si Naturium Fermented Camellia Creamy Cleansing Oil ini tuh harganya $20 gitu ya di sananya, dan dijual di Target salah satunya, dan ya lumayan sih sebenarnya harganya gitu ya untuk ini 103,5 mili. Kok angkanya random banget. Anyway, ini aku belinya waktu itu nitip sama Just Tip gitu. Kebetulan mereka lagi buka PO di Amerika gitu kan. Dan lucu ya, jadi ini tuh cleansing oil tapi formulanya tuh gel. Jadi bukan cleansing balm juga, jadi lebih ke gel yang bening gitu. Tapi ketika lelehin gitu ya, itu dia berubah jadi oil. Nah, pas berubah jadi oil itu dia langsung bisa breaking down makeup kita, sunscreen, kotoran, dan lain-lain.
Setelah itu ketika dicampurin dengan air, dia juga akan teremulsifikasi jadi lebih milky gitu, sehingga nanti gampang untuk dibilasnya. Jadi formulanya tuh gel to oil to milk gitu ya. Jadi lucu banget. Nah itu sebenarnya kenapa aku beli sih. Karena aku penasaran sama si teksturnya itu. Jadi kalau dibilang daya membersihkannya ya, cleansing powernya sih bagus banget ya. Ketika dia udah jadi oil itu ya udah kayak kita pakai cleansing oil atau cleansing balm aja sih. Semua tuh keangkat gitu ya, foundation, terus lipstick dan lain-lain. Cuma kalau untuk mata, menurutku agak sedikit dia bikin blur gitu kan, dan agak sedikit perih banget sih enggak, cuma sedikit. Jadi aku tetap rekomen kalau untuk mata pakai eye and lip makeup remover terpisah aja gitu, supaya benar-benar keangkat dan ininya nggak perlu masuk-masuk ke mata kita gitu kan. Kemudian ketika dia udah emulsify, terus dibilas dan diluruhkan dengan air tuh gampang juga. Jadi nggak ada kayak sisa-sisa yang nempel, yang lengket-lengket atau greasy gitu, enggak. Jadi kulit tuh tetap kerasa lembab, kerasa bersih, tapi juga nggak lengket gitu ya, nggak berat rasanya. Ada satu sedikit kekurangannya adalah, jadi tuh cara makainya adalah pertamanya tuh harus kita kayak melt dulu atau angetin dulu dengan jari-jari kita. Jadi dari gelnya itu dibikin oilnya tuh harusnya dengan jari-jari kita gitu ya, supaya nanti pada saat kita pakai ke muka tuh dia bisa langsung lumer gitu. Nah itu tuh prosesnya lumayan lama. Jadi kadang-kadang kalau udah capek, kayak udah doang gitu ya, pengen cepet-cepet hapus makeup gitu, lumayan melelahkan sih, karena dia bukan yang cepat gitu menjadi oilnya gitu. Jadi dan udah gitu kan harus agak banyak gitu kan. Jadi ya gitu, kayak lumayan PR. Jadi kadang-kadang kalau aku suka males, aku langsung aja jadi aku cuma rub sedikit di jadi aku gosok-gosok sedikit di jari, terus aku pakai di muka, terus aku gosok-gosoknya tuh di muka, sehingga nanti dia jadi oilnya tuh pas di muka. Tapi memang itu sebenarnya tidak recommended. Kenapa? Karena itu tuh membuat gesekan terlalu banyak kan di muka kita, yang kalau kulit aku yang sensitif ini tuh sebenarnya agak menghindari hal tersebut gitu, karena nanti takutnya jadi gampang merah gitu kan, dan iritasi mukanya. Tapi ya itu kadang-kadang suka nggak sabaran aja. Cuma kalau misalnya aku lagi santai, terus juga aku menikmati pakai ini, itu cukup calming, cukup therapeutic sih ya, massaging the gel between our fingers sehingga dia menjadi oilnya itu. Jadi aku suka, walaupun dia bukan cleanser yang praktis gitu kan, I still like it. Dan kalau misalnya kalian kebetulan nemu nih gitu, ada e-commerce atau ada seller yang jual, cobain aja. Ini produk yang menurut aku bagus. Oke, sekian 5 produk favorit aku di bulan Juni. Kira-kira ada yang kalian udah coba atau belum? Atau ada nggak sih dari 5 produk tersebut tuh yang kalian kayak penasaran banget pengen nyobain? Silahkan tinggalin di comment box di bawah ya. Nanti akan aku tulis juga di description box di bawah info lebih lengkap mengenai produk-produk yang tadi aku bahas, terutama juga di mana tempat belinya. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!